Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan mendemonstrasikan praktikum sistem operasi percobaan 5, yaitu menghentikan dan memulai kembali job. Pertama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Salma Wafiq Faroji dengan NIM 2010512057 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Farhan Yusuf dengan NIM 2010512082 sebagai demonstrator. Perkenalkan, nama saya Alvito Bayu Ibrahim dengan NIM 2010512097 sebagai pemateri. Baik, sekarang kita akan memulai demonstrasi percobaan yang kelima. Menghentikan dan memulai kembali job. Cara meletakkan job pada background dengan memulai job secara normal pada foreground setiap job dan memulai lagi pada background. Yes, def, null. Kemudian untuk menghentikan job sementara, kita akan menghentikan job dengan menggunakan CTRL-Z. Untuk restart job pada foreground, gunakan perintah FG. Shell akan menampilkan nama perintah yang diletakkan di foreground. Stop job lagi dengan CTRL-Z. Kemudian gunakan perintah BG untuk meletakkan job pada background. Job tidak bisa dihentikan dengan CTRL-Z karena job berada pada background. Untuk menghentikannya, letakkan job pada foreground dengan FG dan kemudian hentikan sementara dengan CTRL-Z. Job pada background dapat digunakan untuk menampilkan teks pada terminal, di mana dapat diabaikan jika mencoba mengerjakan job lain. Yes and. Untuk menghentikan yes and tidak dapat menggunakan CTRL-C. Job harus dipindahkan ke foreground, baru dihentikan dengan cara ketik FG kemudian tekan Enter. Kemudian dilanjutkan dengan CTRL-Z untuk menghentikan sementara. Apabila ingin menjalankan banyak job di dalam satu waktu, letakkan job pada foreground atau background dengan memberikan job ID. FG%2. Lihat job dengan perintah PS FAE dan tekan Enter. Kemudian hentikan proses dengan perintah kill. Baik, sekian demonstrasi percobaan 6. Selanjutnya kami akan mendemonstrasikan percobaan dan penjadwalan prioritas.
Nah, jadi sekarang kita lanjut lagi pada percobaan 6, yaitu percobaan untuk penjadwalan prioritas. Jadi yang pertama itu kita melakukan login terlebih dahulu sebagai root dengan mengetikkan sudo su. Kita masukkan password. Nah, kemudian kita tambah lagi 3 terminal pada screen yang sama. Nah, kemudian kita login dulu sebagai rootnya pada masing-masing terminalnya. Kita login terlebih dahulu. Nah, kemudian kita ketik PS1 sama dengan tanda kutip garis miring W titik 2 kutip lagi, kemudian enter. Nah, kita lakukan lagi pada masing-masing terminalnya. Nah, kemudian kita mengetikkan pwd, kemudian enter. Nah, ini tuh untuk melihat apakah kita berada atau tidak, berada di dalam direktorinya atau tidak. Nah, kemudian kita tambahkan lagi 1 terminal, lalu ketik top. Sebelumnya kita login terlebih dahulu. Nah, kemudian setelahnya kita ketik top, kemudian enter. Nah, maka di sini dapat dilihat bahwa sudah muncul hasil dari topnya tadi. Nah, kemudian kita ketik kembali i titik. Nah, kemudian top itu menampilkan proses yang sedang aktif atau yang sedang berjalan. Nah, kemudian kita ketik lagi LMT. Nah, setelah kita ketik LMT, maka top tidak lagi menampilkan informasi di bagian atas dari screen. Nah, pada percobaan ini, terminal keempat akan menjadi jendela dari top. Kemudian kita kembali lagi pada terminal yang pertama. Nah, di terminal pertama ini kita akan membuka program executable C++ dengan mengetik yes dan kemudian enter. Nah, setelah melakukan enter, kita ulangi lagi pada terminal 2. Nah, kemudian kita lihat di jendela top. Nah, di jendela top ini akan menampilkan 2 program yes sebagai proses yang berjalan. Nah, dapat dilihat bahwa nilai persen dari CPU-nya itu bernilai sama. Nah, hal ini menandakan bahwa proses konsumsi waktu itu bernilai dan berjalan sama cepatnya. Nah, kemudian PID dari kedua proses memiliki nilai yang berbeda. Nah, kemudian pada terminal 3 kita akan mengetik Renice 19. Nah, nilai dari PID-nya itu adalah 2273. Kemudian kita lakukan enter. Nah, berarti dapat kita lihat setelah melakukan enter. Nah, hal ini kita sudah mengganti penjadwalan prioritas dari proses yang ke-19. Nah, itu kan 2273, terus PR39, dan itu 19, VIRT-nya menjadi 1616720.
Nah, seperti itu. Prioritas dari itu juga sudah berubah ya, sudah terjadi perubahan. Dan kita kembali lagi ke jendela top, kita ketikkan R, kemudian enter. Kemudian kita ketikkan Renice PID 2273 to value 19. Nah, dapat dilihat bahwa pesanan dari CPU pada kedua proses sekarang sudah mengalami perubahan. Kemudian kita kembali lagi pada terminal 3. Kemudian kita ketik nice min n 10 yes, kemudian kita enter. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, dapat dilihat sudah terjadi perubahan ya pada proses pre-mesh-nya yang ketiga. Nah, kemudian kita tidak akan menggunakan mouse dan juga keyboard selama 10 detik. Kemudian kita pindahkan mouse sehingga kursornya itu akan berubah pada screen. Dan kita akan melihat apa yang terjadi dengan tampilan dari topnya. Kemudian proses tambahan akan muncul dan nilai persenan dari CPU-nya pun akan berubah sebagai bagian dari grafis yang bekerja. Nah, kemudian proses berjalannya itu pada penjadwalan memiliki penjadwalan prioritas yang tinggi. Kemudian kita melakukan pilih pada jendela top, kemudian ketik R PID to Renice, maka akan muncul promnya berapa. Kita ketikkan Renice PID, nilai dari PID tersebut to value, maka akan muncul promnya tersebut. Nah, kemudian kita ketik 0 dan tekan enter. Nah, sekarang kita pindahkan lagi mouse-nya ke sekeliling screen dan kita lihat perubahan yang terjadi. Nah, dapat dilihat ya pada screen-nya kurang lebih seperti ini perubahannya yang terjadi pada screen. Nah, kemudian kita tutup semua terminal dari window-nya. Dan kemudian kita akan log out. Lalu kita akan login kembali sebagai user. Sekian kurang lebihnya yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada
Salma. Baik. Sekian demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.